Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita akan berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Pimpin kami supaya kami bisa mengerti apa makna yang Tuhan mau kami buat dalam hidup kami. Rayakan hamba-Mu, Roh Kudus bersama hamba-Mu, sampaikanlah isi hati Bapa untuk kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang mendengar, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau kami buat dalam hidup kami. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu konsentrasi kami, satu hati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami akan belajar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, haleluya. Senang jumpa Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita akan belajar tentang kuasa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, kuasa untuk hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Selama ini ada banyak orang Kristen merayakan kenaikan Tuhan Yesus secara seremonial seperti merayakan Natal dan sebagainya, ya. Tidak salah itu, tetapi kita harus belajar untuk mengerti, ya. Ada satu pengertian yang benar. Nah, karena apa? Ada hal-hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari. Salah satu misi daripada Tuhan Yesus melayani sebagai manusia adalah apa? Mengembalikan image dari manusia yang sudah hilang di hadapan Allah. Jadi pada waktu penciptaan manusia, ya, manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu manusia hidup di dalam dosa, maka kehilangan kemuliaan Allah. Ya, nah itulah yang kemudian membuat Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya, melayani supaya kita bisa kembali pada seperti yang pertama yang Allah kehendaki pada waktu penciptaan itu, ya. Nah, baik Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa pelajari pada hari kenaikan Tuhan Yesus ini? Mari buka kitab kita Kejadian Kisah 1 ayat 8 sampai 11. Kisah 1 ayat 8 sampai ayat 11. Mari kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terus, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terus, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali soal Roh Kudus, kamu akan menerima Roh Kudus, kamu akan terima kuasa, yang seringkali diinterpretasikan sebatas punya kuasa usir setan-setan dalam nama Tuhan, ya, berbicara dengan bahasa-bahasa yang baru sehingga orang bisa, wah, begitu demonstratif sekali bahasa-bahasanya, membuat orang lain juga bisa tersandung.
Ya, karena apa itu ya? Ada yang bilang sikala dari orang yang bingung. Ya, kadang-kadang orang hanya berpikir sebatas itu, ya. Atau pegang ular, makan racun maupun tidak akan celaka. Tumpang tangan atas orang sakit sembuh, betul tidak salah. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana ya setelah ada corona, orang tak bisa ibadah, tak bisa ini dan itu, masih bisakah kita menjadi saksi? Nah, ini yang akan kita pelajari, saudara dikasih Tuhan. Ya. Ada satu hal yang sering kali dilupakan adalah pemeliharaan Tuhan. Kalau Tuhan melihara kita, ya, maka kita bisa menjadi saksi atau orang lihat, walaupun kita tidak hebat dalam berkata-kata, mungkin gayanya tidak hebat, ya, tidak punya satu keistimewaan yang luar biasa, ya, tetapi orang melihat itu di saat corona, di saat keadaan yang buruk, ya, bagaimana orang bisa melihat satu kesaksian dalam hidup kita yang membuat orang itu datang mencari Tuhan Yesus. Nah, karena itu kita mau belajar, saudara dikasih Tuhan, ya, apa janji Tuhan itu tentang kamu akan terima waktu Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan terima kuasa. Nah, apa yang kita bisa pelajari? Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, yang kita mau pelajari Roh Kudus dan kuasanya itu diberikan kepada siapa saja. Jadi Roh Kudus dan kuasanya diberikan kepada siapa saja, seperti apa yang Tuhan Yesus katakan pada waktu mau naik ke surga. Nah, mari buka Alkitab kita dalam Galatia 3 ayat 29. Galatia 3 ayat 29. 1, 2, 3. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Jadi kepada siapa saja yang bisa menerima Roh Kudus dan kuasanya yang menjadi milik Kristus. Ya, setiap orang yang menjadi milik Kristus itu berhak menerima itu. Bukan hanya itu, tetapi dikatakan apa? Berhak menerima semua janji-janji Allah seperti yang Tuhan berikan janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Haleluya. Nah, saudara dikasih Tuhan karena dikatakan tadi, ya, jadi keturunan Abraham yang berhak menerima janji Allah. Mari kita mau belajar sedikit, ya, bagaimana ya dalam keadaan yang sangat buruk pun Tuhan bisa memelihara, ya, sehingga orang tanpa kita ini banyak bicara, orang bisa melihat, ya, kita bisa menjadi saksi, ya, sehingga orang bisa datang kepada Yesus. Nah, karena disinggung tadi keturunan Abraham, maka kita teringat, ya, satu ketika lebih kurang 600.000 kakak, ya, bangsa Israel di Mesir. Nah, apa yang terjadi? Mereka tidak beribadah. Dan karena tidak beribadah, apa yang terjadi baik dalam hidup mereka? Mereka tiap hari hidup susah, kerja paksa. Jadi hidupnya apa? Susah dan kerja paksa. Tapi apa yang terjadi setelah mereka itu dibawa ke padang gurun dan beribadah kepada Bapa Yahweh Elohim? Mereka tidak hidup kerja paksa lagi, tapi apa yang terjadi? Di padang gurun pun Tuhan pelihara mereka. Ya, jadi kalau kita lihat mereka berjalan di padang gurun, tapi mereka selalu menerima pemeliharaan Tuhan. Ada mujizat yang luar biasa, ya. Pada waktu panas terik di padang gurun ada tiang awan, ya. Pada waktu malam dingin ada tiang api, ya. Setiap pagi ada manna yang turun. Nah, sudah dikasih Tuhan. Jadi
dalam menghadapi keadaan-keadaan yang tidak menentu hari-hari terakhir ini, mari kita mau belajar, ya. Kalau hidup kita, ya, kebetulan ini tidak ibadah di rumah. Nah, ada yang ibadah sungguh-sungguh, ada yang kebetulan, jadi nggak bisa ibadah. Nah, karena tidak ibadah, main apa? Main handphone, main Facebook, main ini, main itu. Saudara, hari ini kita diingatkan. Saudara mau seperti orang Israel, 600.000 kepala keluarga, 100.000 kakak, ya, tidak beribadah. Akibatnya apa? Hidup susah, kerja paksa. Atau saudara mau, ya, seperti 600.000 kakak itu yang dibawa kepada gurun, beribadah kepada Tuhan. Dan walaupun mereka hidup di padang gurun, tetapi ada pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, hari ini di dalam kita menghadapi corona, ya, kadang ada yang memang usahanya booming, ya, barang campuran, bahan-bahan makanan, bangunan dan sebagainya itu booming, ya. Tapi ada yang susah, ya, pengusaha hotel, ya, orang-orang yang mengerjakan kerjaan hotel itu juga ikut susah, ya. Apalagi ya ada beberapa hal yang mungkin mekanik dan sebagainya banyak yang susah juga, saudara. Karyawan-karyawan yang tidak tetap, yang karena perusahaan macet, maka mereka sementara suruh tinggal di rumah, gaji tidak jalan. Nah, beda tuh dengan PNS atau pegawai karyawan tetap yang tetap terima gaji tidak rasa. Tapi yang seperti ini banyak susahnya. Nah, bagaimana saudara dikasih Tuhan kalau kita termasuk yang hari-hari terakhir ini mengalami susah? Nah, maka ada contoh yang baik, itulah keadaan bangsa Israel, ya, 600.000 kakak. Mari kita belajar. Kalau yang hidup tidak beribadah, maka hidupnya susah dan kerja paksa. Tapi yang beribadah, walaupun dia ada di padang gurun, dia menghadapi keadaan yang tidak bagus, tapi mereka beribadah. Dan apa yang terjadi? Mereka diberkati, dipelihara Tuhan. Nah, karena itu saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat, ya, perkembangan virus corona, bukan sedikit orang yang kaya tapi mati, ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir harta yang banyak, oh pasti kita bisa ini bisa itu. Tapi kenyataannya sebanyak apapun hartanya, ya, mati. Nah, kalau kita bagaimana kita sudah dapat contoh pada cerita Ayub. Ayub itu bagaimana hebatnya kekayaannya, tetapi kekayaan yang luar biasa besarnya itu tidak tahan waktu dihantam iblis. Nah, karena itu mari kita mau belajar apa kata firman Ulangan 8 ayat 17 sampai dengan 18, ya. Ulangan 8 ayat 17 dan ayat 18. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, mari di dalam menghadapi keadaan ini kembali kita belajar, ya. Kalau tadinya kita pikir, ya, kita bisa andalkan kekayaan, kita bisa andalkan kehebatan kita, dan mari setelah terjadi banyak hal, pendeta-pendeta hebat juga mati karena apa? Virus. Nah, karena itu mari belajar, ya, hiduplah
dekat dengan Bapa di surga. Hari-hari terakhir ini yang Tuhan mau untuk kita buat adalah beribadahlah sungguh-sungguh, hidup dekat dengan Tuhan. Ya, kalaupun keadaan kita sedang menghadapi padang gurun, ya, mungkin keadaan pacekliknya amat hebat, keadaan usaha tidak maju-maju atau semua macet, seperti kita ada di padang gurun, tidak tahu mau minta tolong di mana. Saudara yang dikasih Tuhan, sudah ada contoh yang baik. Mari seperti Israel di padang gurun, tapi beribadah kepada Allah. Mereka mengalami mujizat pemeliharaan Tuhan. Dan itu hal yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, ya, kalau tadi kita belajar tentang Roh Kudus dan kuasanya kepada siapa saja, ya, kepada yang menjadi milik Kristus. Nah, yang kedua, kalau sudah terima Roh Kudus dan kuasanya, apa yang harus kita lakukan supaya kita jadi saksi? Ya, nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali kita melihat pengalaman dari orang Israel. Mari lihat di dalam Keluaran 34 ayat 21. Keluaran 34 ayat 21. 1, 2, 3. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membajak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Jadi ada waktu kerja, ada waktu perhentian. Nah, perhentian itu maksudnya apa, saudara? Ya, kita lihat Keluaran 13 ayat yang ke-5. Keluaran 13 ayat yang ke-5. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita Keluaran 13 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ya, kalau sudah terima itu, maka apa yang Tuhan inginkan bagi kita, saudara-saudara? Ibadah. Sekali lagi, ibadah. Ya, jadi jangan sampai kita tidak melakukan itu, saudara. Nah, apa yang kita bisa pelajari singkatnya, ya, saat di padang gurun, Israel itu berjalan dengan apa? Iman dan ketaatan. Jadi dia percaya, dia beribadah, tapi dia juga harus taat. Taat bagaimana? Ya, mereka dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Jadi walaupun dia lagi mau ngantur, lagi mau tidur, kalau misalnya tiang awan atau tiang apinya itu naik, mereka harus segera menyimpan, harus segera melipat tenda-tenda dan sebagainya. Lalu begitu tiang awan jalan, dia harus ikut. Kalau dia tidak mau, dia mati kelaparan di padang gurun. Nah, karena itu mereka berjalan dengan iman dan ketaatan. Tapi setelah mereka itu sampai di tanah perjanjian, mereka harus berjalan dengan apa? Iman dan usaha. Kenapa iman dan usaha? Pada waktu di tanah perjanjian, mana sudah tidak turun, mana sudah stop, dan mereka harus mulai bercocok tanam. Ya, jadi sudah mulai menggarap, menabur, lalu apa? Pada saat dia sudah menabur, tumbuh dan mereka menuai. Nah, kalau kita lihat bagaimana cara Ishak dulu yang dipelihara Tuhan, mari buka Alkitab saudara dengan Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. 1, 2, 3. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Terus
Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, banyak orang pikir kita ikut Tuhan, tidak usah capek-capek, nanti tiba-tiba itu turun, kita butuh uang, ya uang jalan-jalan di jalan, uang jatuh 1 karung terigu, kita ambil. Jadi tidak usah kerja, ada begitu usah. Ya, dalam rumah tangga juga begitu. Ya, tidak mau belajar, yang perempuan tidak mau belajar bagaimana bisa memahami pasangannya, yang laki-laki juga tidak mau belajar. Pokoknya kalau marah sudah main keras, main gitu, ya hancur rumah tangganya. Jadi semua harus belajar. Tidak ada yang musim salabim ada dimakan kambing buk jadi tidak ada. Ya, harus ada apa? Usaha. Jadi Tuhan mau pelihara kita, mau buat kita menjadi saksinya. Ya, coba lihat hari-hari terakhir ini, ya apa yang terjadi? Kalau lihat ada yang tadinya sebelum corona, ya bukan mau berbantah-bantah. Ada yang tadinya sebelum corona, wah bilang dia ini itu. Setelah ada corona, tidak ada undangan, pelayanan ini dan itu, balik lagi ke jalannya semula. Banyak bisa dibaca di medsos. Kenapa bisa begitu? Ya, karena pikir ikut Tuhan itu tunjuk jago hebat, lalu dia bisa menjadi saksi. Nah, giliran saat sekarang ini ada di padang gurun mau bikin apa? Coba lihat, ada yang bilang katanya kesembuhan, ayo kumpul orang. Kan nggak boleh itu lagi PSBB. Jadi apa yang kita buat? Nah, salah satu yang sering diabaikan orang adalah apa? Tanpa kehebatan kita, orang bisa melihat, kita bisa menjadi saksi bahwa Tuhan memelihara kita. Jadi tanpa bicara yang hebat-hebat, orang akan melihat, oh ternyata waktu dia ibadah sungguh-sungguh Tuhan pelihara dia. Saya juga mau beribadah sungguh-sungguh, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau tidak, susah. Sekarang mau tunjuk kehebatan di mana caranya? Semua tidak ada. Ya, jadi satu-satunya hal ya yang kita perlu belajar adalah beribadah sungguh-sungguh. Dalam keadaan seperti sekarang ini pun beribadah sungguh-sungguh, tetap tulus hatinya itu cinta Tuhan. Ya, jangan ikut Tuhan karena ada ini ada itu. Ya. Nah, bagaimana dengan kita? Mari buka Alkitab kita 2 Korintus 9 ayat 11. Ya. 2 Korintus 9 ya, 1, 2, 3. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati dan membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang akan melihat pada waktu ya keadaan seperti ini Tuhan tetap pelihara kita. Dan Tuhan pelihara kita tetap bisa selain kita ini walaupun sederhana, tapi kita dipelihara Tuhan, ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, nanti akan kelihatan di luar, walaupun kita tanpa berbicara. Karena itu, ya, di dalam kita memperingati kenaikan Tuhan, ya, salah satu misi daripada Tuhan Yesus datang ke dunia ini melayani adalah mengembalikan image kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara masih ingat, ya, kapan pertama kita ini pengikut Yesus disebut Kristen? Kristen itu sama bukan agama, tapi artinya the image of Christ. Jadi pengikut Yesus pada awalnya itu, ya, orang-orang Antioquia melihat, mereka persis Yesus. Hidupnya persis Yesus.
Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Coba bayangkan, tiap hari berapa dosa yang kita bisa buat. Ya toh, ada yang tidak, kelemahannya tidak sama lawan jenisnya, ya. Tapi tukang emosi, sampai namanya Pak Emos, ya, atau Tante Emos. Ya sedikit kesal, wah ngamuk, wah teriak-teriak dia di jalan. Nah, ada banyak hal seperti itu. Mungkin tidak berzina, mungkin tidak emos begitu, tapi semua bicaranya cerdas bohong. Ya, apalagi kalau soal uang, aduh, berapa banyak kita, ya. Belum lagi dia merasa dia tidak berzina, dia tidak bohong-bohong, dia tidak emos, tapi kerjanya tiap hari cerita jelek orang, sama aja tuh, menghakimi orang, sama aja itu mengambil bagiannya Tuhan. Ya, jadi itulah hidup. Dan waktu kita melakukan hal-hal seperti itu, membuat image kita di hadapan Tuhan. Ya, mari kita baca satu ayat terakhir itu, ya, Roma 3 ayat 23 dan 24. Ya, surat Roma 3 ayat 23 dan 24. Roma 3 ayat 23 dan 24. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus mau supaya kita ini bisa menjadi saksi. Orang bisa melihat, ya, kadang-kadang memang susah, ya. Jadi kita punya hidup mulai dari muda sampai tua, tiap hari harus belajar. Karena apa? Setiap hari ada kekurangan kita yang harus diperbaiki. Supaya apa? Image kita di hadapan Tuhan kembali seperti penciptaan semula. Diciptakan serupa gambar Allah. Ya, jadi pada waktu Roh Kudus turun, Tuhan Yesus naik, Roh Kudus turun, kita akan menerima kuasa, ya, menjadi saksi. Bukan hanya lewat kehebatan yang kita demonstrasikan, ya, orang ditiup, ya, sampai menjadi cemoohan begitu, ya. Masa orang ditiup jatuh, ya, kita tidak begitu. Itu bisa saja terjadi. Tapi satu hal dalam keadaan seperti sekarang ini, menghadapi virus corona, di mana-mana PSBB, orang tak bisa keluar, ya, sampai orang ngamuk-ngamuk bilang mall bisa banyak orang, pergi ibadah just tidak boleh. Nah, kalau sudah begitu apa yang kita buat? Bagaimana kita bisa menjadi saksi? Jadi ada satu hal yang kita pelajari di sini, ya, di dalam memperingati kenaikan Tuhan, menjadi saksi walaupun tidak hebat berbicara, tanpa berkata-kata yang hebat, orang bisa melihat, ya, Tuhan pelihara kita. Ya, karena itu, mari, kalau dulu nanti di gereja, aduh kita begitu hebat, pakai jas, pakai apa, wah terima tamu shalom, bagaimana bro, bagaimana ses, sampai kita punya istri di samping bilang, coba dia di rumah juga manis begitu, kalau di rumah salah sedikit pukul meja banting gelas, atau suami dia istri, ya, terima tamu pakai baju rapi, shalom, bagaimana ses, cipika-cipiki, nanti datang lagi, ya, ibadah, ya, Tuhan Yesus berkati. Suaminya bilang, coba dia di rumah begitu, saya tidak kena sakit jatuh. Dia di rumah tukang marah, rewel, tukang main, atau anak-anak lihat, papa mama kalau di gereja begitu, luar biasa sekali. Tapi di rumah, seperti kucing ya anjing, baru di mobil sudah salah sedikit sudah ribut.
hebat, tapi tidak bisa menjadi saksi. Itulah kita manusia yang kehilangan apa? Image-nya. Tuhan mau kembalikan itu. Ya, mulai dari hal yang sederhana, jangan pernah merasa karena kita lah, tapi tiap hari kita bilang, Tuhan, aku butuh Roh Kudus. Aku butuh firman-Mu mengubah hidupku, Tuhan. Kalau bukan itu, saya tidak mungkin bisa menjadi saksi. Ya, dan hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan, biar kita minta Roh Kudus masuk dalam hidupku, supaya aku bisa menjadi saksi dalam keadaan seperti sekarang pun. Corona yang paling hebat, di mana orang tidak bisa lagi bikin KKR, tidak bisa ini dan itu, tapi kita tetap bisa menjadi saksi. Orang yang hebat hari ini semua hilang, ya, tidak bisa menjadi saksi tahu, tapi kita sederhana, kita bisa menjadi saksi bagi tetangga kita, ya, bagi teman-teman dekat, ya. Karena itu ingat baik, Tuhan Yesus naik ke surga, dia bilang apa? Kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ingat baik-baik, ya, jangan hanya diinterpretasikan sebatas mengusir setan-setan dan nama Tuhan, pegang apa-apa begitu bahasa-bahasa. Bukan hanya itu. Dunia mau melihat Roh Kudus itu sudah turun. Apakah itu kelihatan dalam hidup kita? Ya, dalam keadaan kita tidak bisa berbuat tanpa bicara. Dunia sedang menunggu. Dia ingin melihat kita sebagai saksi Kristus. Karena itu mari, ya, dalam keadaan hari-hari terakhir ini, di mana kita tidak bisa ke gereja, tidak dilihat orang pun ibadahlah sungguh-sungguh. Ya, seperti Israel ingat baik, 600.000 kepala keluarga. Ya, hidup tadinya enak di Mesir, tidak ibadah. Berarti berapa? Susah dan terpaksa. Tapi 600.000 kepala keluarga beribadah walaupun hidup di padang gurun, tiap hari melihat mujizat Tuhan menyertai mereka. Dan tahu itu dalam hati kita. Pada waktu kita hidup dalam keadaan buruk, kita harus punya iman, ketaatan, dan apa? Iman serta usaha. Jangan pernah malas dalam hidup kita. Ya, jangan pernah merasa, oh ini karena aku bisa hebat ini. Tidak. Semua karena Tuhan. Karena itu hidup dekat dengan Tuhan. Rindukan Roh Kudus setiap hari. Ini firman Tuhan untuk saya dan saudara. Mari kita mau bagi berdiri sama-sama. Kita akan menaikkan satu pujian. Ya, sebelum kita berdoa. Haleluya, haleluya. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan. Saudara, rindukan Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin hari-hari terakhir ini kita bukanlah orang yang hebat, bahkan kita juga merasakan bagaimana menderitanya, tapi dengan baik Tuhan naik ke surga, Roh Kudus turun, kita akan menerima kuasa untuk menjadi saksinya. Mari sama-sama katakan, datang Roh Kudus, kau kurindu, dengan minyak yang baru rapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi, datang Roh Kudus, kau rindu, yang baru rapiku mengalir
Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu mengubah hidupku. Kita berikan sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan. Kami merenungkan misi kedatangan-Mu Tuhan untuk memulihkan image kami di hadapan Bapa di surga. Hampir setiap hari ada saja kesalahan yang kami buat dalam hidup. Kami sungguh membutuhkan Roh Kudus dalam hidup kami, supaya kami punya satu kuasa untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Bukan hanya kuasa mengusir setan-setan dan sebagainya, tapi kuasa yang tanpa perkataan pun. Orang-orang dekat, tetangga-tetangga, di mana kami berada dapat melihat ada satu yang luar biasa. Justru di saat corona ini Tuhan, di saat orang tidak bebas untuk bekerja, di saat ada banyak yang sakit, orang dapat melihat Engkau melindungi kami. Orang dapat melihat Engkau memelihara kami, sekalipun mata pencaharian kami sedang menderita, tapi ada pemeliharaan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, bimbing kami supaya kami tetap menjadi anak-anak yang mencontoh apa yang sudah ada dalam Alkitab. Beribadah sungguh-sungguh. Tuhan taruh dalam hati kami, tanpa ibadah sehebat apapun kami berakhir dengan susah berkepanjangan, berakhir dengan kerja paksa. Tapi sesederhana apapun, menghadapi keadaan yang sukar bagaimanapun, waktu kami beribadah, hadirat Tuhan ada, pemeliharaan, mujizat menyertai kami. Terima kasih menerangkan firman-Mu dalam hati kami. Berkati semua kami anak-anak. Akhir ibadah ini membuka kedua tangan kita. Sekarang turunlah kiranya berkat-Nya berlimpah-limpah. Berkatilah anak-anak-Mu yang bekerja, buatlah lebih hari lebih berhasil, semakin hari semakin berhasil. Hikmat kuasa mujizat, tanda-tanda ajaib untuk yang melayani, hikmat kepandaian untuk yang belajar, damai sejahtera yang limpah, kesehatan yang limpah, berkat keuangan yang limpah, amat terlebih berkat rohani yang limpah. Tuhan turun atas kami semua, anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan ibadah ini. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang terimalah berkat yang berlimpah-limpah ini dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bersekutu yang manis dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, melindungi kita mulai sekarang sampai maranatha dia datang kali yang kedua, maka sampai selama-lamanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua percaya diberkati, dipelihara Tuhan. Sama-sama kita